ya elah gitu doang gitu ya. Oke. Semua orang juga ngelakuin, masa jadi masalah gitu ya. Bahayanya bukan hanya adiksinya aja, tapi di balik itu si setan, si jahat pengen supaya kita ngerasa baik-baik saja. Nah, orang yang kecanduan ini udah ngerasa bahwa nggak sadar bahwa dia kecanduan. Kan susah ya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita punya, dalam tanda kutip, kalau kita konteks hari ini tentang cute monster, kita nggak sadar bahwa kita punya sesuatu yang berbahaya, itu kan bahayanya. Nah, bagaimana kita tahu? Pertanyaannya kan gitu. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast kamu. Nah, kali ini tema kita menarik banget. Judulnya, Cute Monster Dalam Diri Kita. Kalau dipikir-pikir, cute monster itu maksudnya apa ya? Nah, cute monster ini bicara soal addiction. Tapi kalau kita ngomongin soal addiction, apa sih yang terlintas di benak kita, teman-teman? Narkoba kah? Seks atau hal-hal lain? Tapi addiction itu ternyata lebih dari itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lama lagi, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Nama saya Ripka, dan di depan saya akan ada pembicara kita yang akan memandu kita untuk topik ini. Perkenalkan pendeta muda kita, yaitu Kak Feby Timotius. Halo Kak. Halo Ripka. Boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Feby Timotius. Saya berasal dari Gereja Baptis Indonesia Grogol. Gereja Baptis Indonesia Iya, Grogol. Betul. Aku baru pertama kali sih Kak sejujurnya Oke. dengar Gereja Baptis ini. Oh iya, yap. Biasanya melayani di gereja ini khusus untuk anak muda kah atau gimana Kak? Iya, betul. Saya asisten pendeta bidang khusus di youth, di teenager juga, pemuda dan remaja. Gitu. Berarti dengan tema ini kayaknya relate banget ya Kak? Iya, betul. Nggak salah lagi nih teman-teman pembicara kita hari ini. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ya ke topiknya ya Kak. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, hal-hal apapun yang kita lakukan setiap hari, tanpa sadar kan bisa aja nih membuat kita kecanduan, entah kita misalnya yang main HP tanpa ada batas waktu atau lain-lain. Nah, menurut Kakak itu gimana sih Kak? Atau yang Kakak temui di kehidupan kita sehari-hari tentang anak muda yang kecanduan dalam hal-hal kecil itu? Iya, thank you ya Ripka. Tadi pembukaannya keren banget. Bicara tadi kan teman-teman dengar sendiri ya, ketika kita ngomongin adiksi atau kecanduan itu biasanya orang relate-nya dengan narkoba, pornografi, miras, ngerokok dan sebagainya. Ini nggak salah, itu nggak salah, sesuatu yang nggak salah. Cuman ketika kita melihat ini persoalan dalam kekristenan kita, bahkan ketika kita bicara tentang adiksi yang lain yang kita tanpa sadar sampai di titik di mana kita ngerasa bahwa itu bukan apa-apa, atau bahasa kita biasanya ya elah gitu doang gitu ya. Oke. Semua orang juga ngelakuin, masa jadi masalah gitu ya. Tapi itu sesuatu yang ketika kita nggak sadar, ini yang terjadi bahkan mungkin bukan hanya di zaman ini gitu, tetapi di zaman dahulu juga terjadi ketika ini kan cara kerja si setan ya, si jahat ya. Si jahat itu bukan hanya mendorong orang Kristen berbuat dosa. Kalau kita didorong, Ripka berbuat dosa dong, mungkin kita bisa nolak. Tapi si setan ini punya prinsip yang jelas-jelas di Alkitab bilang bahwa dia pengen supaya kita, bahkan orang Kristen, orang muda sendiri, secara umum dan secara khusus sebagai orang muda, dia pengen supaya kita nggak sadar akan keberadaannya. Sehingga ketika kita nggak menyadari keberadaan si setan, si jahat itu, sehingga kita ngerasa ya udahlah kayak gitu doang kan, ya semua orang juga ngelakuin gitu. Jadi itu bahayanya di situ. Bahayanya bukan hanya adiksinya aja, tapi di balik itu si setan, si jahat pengen supaya kita ngerasa baik-baik saja. Dan nggak ada yang masalah dengan apa yang kita lakukan. Iya, betul. Wah, ini justru yang lebih gawat ya Kak rasanya Betul, ya Kak. betul. Nah, kalau untuk orang-orang atau mungkin teman-teman kita yang akhirnya ada dalam posisi itu, tidak sadar dia dalam keadaan dosa atau candu, gimana sih Kak tips-tips atau mungkin apa yang harus kita lakukan atau apapun itu agar kita sadar kalau sebenarnya ada yang salah dengan apa yang kita lakukan? Oke, thank you. Ini pertanyaannya keren. Jadi ketika sebenarnya kalau orang yang kecanduan sesuatu kan, kalau ini menarik ya, di
Kalau teman-teman lihat nanti misalnya di BNN gitu, di webnya BNN, Badan Narkotika Nasional itu kasih definisi yang menarik. Ada urutan misalnya orang itu kan, kalau ini dalam konteks narkoba ya, orang coba-coba, setelah coba-coba itu kayak hanya relaksi, melakukan pakai narkoba itu untuk relaksi aja kalau ada kesempatan. Lalu penggunaan berbahaya. Yang keempat itu baru namanya ketergantungan, dan yang terakhir adalah kecanduan. Nah, orang yang kecanduan ini udah ngerasa bahwa nggak sadar bahwa dia kecanduan. Kan susah ya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita punya, dalam tanda kutip, kalau kita konteks hari ini tentang cute monster, kita nggak sadar bahwa kita punya sesuatu yang berbahaya, itu kan bahayanya. Nah, bagaimana kita tahu, pertanyaannya kan gitu, bagaimana kita tahu, seharusnya kita setidaknya melihat ada sesuatu yang, kalau kita ngerasa kayaknya ada yang salah dengan diri gua nih, itu teman-teman bisa ngelihat misalnya contoh nih, kalau misalnya kita udah kecanduan, kalau dalam konteks misalnya cute monster kan seringkali kalau kita bilang cute monsternya adalah misalnya smartphone atau gadget atau media sosial lah paling gampang, atau game online misalnya. Ketika kita ngelihat itu ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Misalnya kita ngerasa ngerjain sesuatu udah nggak punya gairah. Bahkan yang menarik nih teman-teman, kenapa saya secara khusus tidak boleh menggunakan media sosial atau buka medsos di pagi hari. Itu larangan buat diri saya sendiri. Kenapa? Karena kan dalam tubuh kita tuh ada berbagai macam hormon ya, ada serotonin, ada dopamin, ada macam oksitosin gitu ya. Nah, itu kan hormon kesenangan ya. Bayangin teman-teman, hormon kesenangan kita tuh ada batasnya. Kalau kita main game online, main media sosial, scroll itu kan pasti buat kita senang. Bayangin kalau misalnya pagi hari teman-teman itu bukannya saat teduh atau baca firman yang mengisi kehidupan kita, tapi kita main media sosial, dopamin kita tuh keluar. Rasa senang, hormon rasa senang itu bayangin kalau pagi-pagi udah terkuras. Makanya ada banyak orang yang akhirnya sepanjang hari itu udah agak males. Agak udah terkuras rasa senangnya. Karena udah dihabisin. Betul, udah dihabisin pagi hari. Nah, jadi banyak cirinya kalau misalnya kita udah malas ngerjain sesuatu, kita udah kehabisan waktu, bahkan kalau ada anak-anak remaja yang saya tahu tuh ada yang sampai main 20 jam. Sehari. Bayangin kalau itu udah terbengkalai ya. Ya minimal ginilah tandanya kalau misalnya kita udah ngerasa, atau kita nggak ngerasa kita kecanduan atau cute monster itu dalam diri kita, setidaknya apa yang lingkungan ngomong tentang kita. Minimal kalau lu diomelin orang tua, main game terus, ya itu udah sesuatu yang sebenarnya udah jadi alertnya gitu loh. Udah ada peringatan di situ gitu. Wah. Ternyata sejauh itu ya, Kak. Nggak cuma dari dalam kita, betul. Melihat dari lingkungan kita juga ya. Betul. Tadi tuh menarik banget, Kak. Tapi kalau dari pengalaman Kakak nih, misalnya dari adiksi-adiksi yang Kakak temui dari orang sekitar atau anak muda, atau bahkan dari Kakak sendiri, mungkin pernah mengalami adiksi tertentu, boleh share nggak, Kak? Wah, ini mengingat masa lalu ya. Jadi, kalau mungkin di zaman saya tuh, karena saya termasuk orang ya lahir tahun 80-an gitu ya, 88. Jadi mungkin pada waktu itu adiksinya bukan media sosial atau bukan game online gitu. Tapi ya secara jujur saya punya pengalaman dengan adiksi-adiksi tertentu. Ada merokok, minuman keras. Saya boleh sebut nggak ya? Pakai ya pokoknya ada sesuatu yang saya lakukan gitu ya. Pornografi juga gitu. Jadi nah, tapi sebenarnya ternyata waktu saya ngelihat masalahnya bukan adiksinya. Bukan adiksinya? Ya, saya punya pengalaman karena saya kesepian. Jadi ternyata itu yang seringkali, saya nggak tahu teman-teman di luar sana bagaimana ya. Cuman itu yang seringkali saya temui ketika ada orang-orang yang konseling dengan saya, anak-anak muda secara khusus. Waktu saya tanya, kenapa mereka begini dan begitu? Jawabannya sebenarnya ada satu titik saya biasanya akan tanya, Mbak Karipka kesepian.
dan baru itu akan terungkap. Jadi saya punya pengalaman itu karena saya ngerasa bahwa saya sendirian. Di gereja saya juga merasa sendirian. Kakak-kakak saya dalam tanda kutip waktu itu menurut saya tidak menjadi teladan buat saya. Di rumah ada persoalan-persoalan yang membuat saya kan hati kita tuh kan harus diisi ya. Ada sesuatu yang harus mengisi hati kita. Kalau bukan Tuhan Yesus, bukan Roh Kudus, ya pasti ada sesuatu yang kita perlukan. Makanya ada orang-orang muda, anak-anak remaja, pemuda yang kosong hatinya, diisi dengan media sosial, dengan scroll TikTok, dengan scroll media sosial, dan lain sebagainya, dengan main game online. Jadi, saya punya pengalaman yang cukup pelik dengan hal itu, dan rasanya buat saya juga ngerti ya, pasti kecanduan itu, pertama kita nggak sadar kita kecanduan, yang kedua mungkin kita butuh pertolongan, cuman nggak ngerti caranya bagaimana. Gitu. Jadi, pengalaman saya, akhirnya saya menyadari bahwa sampai di titik saya merasa sangat kosong. Saya udah kayak ngerasa obatnya bukan itu semua. Obatnya bukan media sosial, obatnya bukan merokok, obatnya bukan minum-minuman keras, obatnya bukan narkoba, obatnya bukan pornografi. Karena sejarah pengalaman hidup saya, kalaupun saya mengisi dengan itu, saya tetap akan terus mau kehausan dengan itu. Jadi itu bukan obat buat saya. Oke. Saya tiba-tiba kepikiran nih, Kak. Aku pernah baca beberapa konten. Ketika misalnya konten yang kecanduan pornografi atau narkoba atau apapun, ada beberapa konten yang menyarankan untuk kita cerita sama orang. Betul. Tapi terkadang kita malu gitu. Kayak nggak mau orang-orang tahu keburukan kita. Tapi sebenarnya itu benar gak sih, Kak? Kita harus cerita ke satu sosok yang kita ketemui, yang kita percayai. Thank you, Ripka. Jadi sebenarnya yang saya jadi jalan keluar saya adalah ketika saya mengakui. Saya mengakui bahwa Tuhan, saya nggak bisa lagi begini. Karena sampai di titik ini saya merasa saya nggak bisa mengusahakan segala sesuatu dengan cara saya. Karena dengan cara saya semakin terperosok. Pengakuan itu menolong saya. Pertama, sebenarnya saya percaya itu bukan usaha saya. Tapi anugerah Tuhan, karena Tuhan satu memberi saya kesadaran akan keberdosaan saya. Itu kan cute monster rasanya mungkin kalau orang berkata itu bukan dosa, tapi ternyata sesuatu yang lebih dalam, ya akar segala sesuatu di dunia ini yang bersifat merusak pasti dari dosa. Tuhan beri anugerah kesadaran atas dosa saya, tapi juga Tuhan beri anugerah untuk bertemu dengan orang-orang yang betul-betul mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi saya sebagai orang muda waktu itu, remaja pemuda yang kehilangan arah. Jadi menurut saya teman-teman berdoa bukan hanya menemukan, oh kayaknya gue harus datang ke pendeta nih, atau gue harus datang ke sosok A dan B. Tapi pertama-tama harus datang sama Tuhan, mengakui bahwa saya nggak bisa keluar dengan cara sendiri. Di titik itu, saya punya pengalaman bahwa Tuhan yang menghadirkan orang-orang tertentu yang, Feb, kamu ada apa? Cuman itu aja. Pertanyaan ada apa itu yang membuat saya menangis. Sehingga ini supaya saya mengingat gini juga jadi pengen nangis gitu ya. Tapi pertanyaan ada apa itu yang membuat saya terbuka dengan orang itu dan akhirnya dia bimbing. Nah, menariknya adalah, ya pasti Tuhan tolong ya. Tuhan juga tolong dan pakai orang-orang tertentu buat menolong hidup kita. Jadi, jangan sampai kita berpikiran ngejudge bahwa, semua orang juga punya dosa. Betul, tapi kalau Tuhan pakai seseorang tertentu, ya itu cara Tuhan. Jadi, benar banget. Ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan tunjukkan orangnya, kita ketemu, kita terbuka. Menurut saya bukan hanya sebatas itu, tapi orang itu akan membimbingkan. Kita lebih gampang untuk ngejudge ya kalau orang berdosa. Tapi kalau orang disuruh membimbing, wah itu sulit. Kita pengorbanan waktu, kita pengorbanan tenaga, pikiran, konsentrasi kita, orang ini nanti gimana ya. Jadi menurut saya itu juga hal yang sangat tepat karena Tuhan pakai orang-orang sekitar kita. Ternyata memang kita harus menolong juga ya, Kak. Maksudnya sedip itu kita harus menyentuh hatinya ternyata. Betul. Itu dalam sekali sih, Kak. Ya. Nah,
ini untuk kasus ini nih Kak. Gimana jika seseorang berdalih dia punya addiction tertentu, tapi dia berdalih nih Kak, misalnya kecanduan game online, tapi dia bilang itu menghasilkan uang kok. Oke. Gimana tuh Kak? Menarik ya. Jadi relatif karena saya juga menemukan ada teman-teman yang betul menghasilkan uang dari game online. Tapi menurut saya itu hal yang berbeda. Karena itu kan dalih ya. Ini namanya juga dalih. Tapi yang saya temui yang mereka menghasilkan, mereka bisa, kan orang yang kecanduan, betul-betul kecanduan dengan orang yang mau mencari uang atau mencari penghasilan dari media sosial kah, atau dari game online kah, itu ada perbedaannya. Kenapa? Karena saya bilang gitu, karena orang yang kecanduan asli dalam tanda kutip ya, yang kita definisikan sebagai cute monster hari ini adalah mereka yang bisa berubah segala sesuatu yang ada pada mereka. Perilakunya, cara hidupnya, kontrol emosinya, pola pikirnya, itu pasti berubah. Termasuk kalau misalnya, menurut saya ya, kalau orang berdalih itu juga termasuk dari pola pikir yang sudah berubah. Berbeda yang saya temui, ada beberapa, bahkan ada orang di gereja juga gitu, dia membantu mamanya untuk, dia kuliah, dia caranya bagaimana ya, saya tidak mau nyambi atau bekerja paruh waktu yang menghambat perkuliahan saya. Jadi dia main game online dan hidupnya teratur, prestasinya baik, pola kehidupannya, tutur katanya juga baik. Nah, ini yang menarik buat saya. Oh, berarti ada yang berbeda. Kalau orang hanya berdalih, oh gua main game online ini buat menghasilkan. Tapi kalau misalnya dia akan kelihatan kok. Akan kelihatan yang memang kecanduan atau dengan mereka betul-betul memang ya gue bisa ngatur hidup gue atau ya balance kehidupannya bisa balance lah gitu. Gaya hidupnya juga bisa beda. Oke, nah itu kan tadi orang-orang yang kita temui ya Kak. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Alkitab, ada nggak sih Kak tokoh Alkitab yang punya adiksi gitu? Wow, tokoh Alkitab yang punya adiksi. Adiksi dalam kecanduan gitu ya maksudnya? Ya, mungkin dalam pergumulannya mereka. Gitu. Oke, jadi beberapa tokoh Alkitab yang misalnya kita ketahui dan sebenarnya adiksi mereka ya cukup dalam tanda kutip merusak sih maksudnya. Contohnya misalnya masih ingat masih ingat kisah Nuh? Masih kan? Ya, yang dalam tanda kutip ya adiksinya adalah apa? Tahu? Alkohol. Misalnya, itu kan juga merusak dan mereka bergumul dengan itu. Atau misalnya menarik ketika kita bicara tentang, ini kalau misalnya adiksi itu kan berarti sesuatu yang kita lakukan terus-menerus dan kita nggak sadar atas hal itu ya. Dan merusak ya? Merusak. Jadi menurut saya ada beberapa tokoh yang bergumul dengan pola, kalau yang paling gampang, saya nggak tahu itu adiksi atau bukan ya, tapi saya nggak bisa mendefinisikan itu apa adiksi atau tidak. Misalnya bicara tentang kekuasaan, bicara tentang bagaimana Daud atau Salomo yang punya kecenderungan untuk hidup dalam tanda kutip kecanduan, entah itu kekuasaan, entah itu wanita, atau yang lain, sehingga pola-pola itu kita lihat bahwa itu bisa merusak ketika kita nggak sadar. Misalnya paling gampang, Daud, kita asumsikan aja Daud adalah pribadi yang punya kecanduan tertentu. Ketika dia melakukan hubungan perzinahan dengan Batseba, misalnya, lalu dia melakukan hal yang lain untuk menutupi. Iya, betul. Ya kan? Ada pembunuhan terjadi di sana. Sehingga hal yang dilakukan ngerasa nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Baru setelah Nathan menegur, baru dia sadar akan hal itu. Jadi, setiap tokoh Alkitab juga kita lihat ada banyak hal yang mereka bergumul dengan diri mereka sendiri, tapi satu line yang sama, bahwa mereka dipakai Tuhan karena ada satu pengakuan, atau dalam tanda kutip bahasa kita pertobatan di situ. Ternyata ada juga yang model-model seperti ini ya di Alkitab. Tadi kita udah bahas ya Kak, kalau ternyata cute monster atau adiksi dalam diri kita itu kita bisa sadari melalui Roh Kudus, peran Roh Kudus atau orang-orang sekitar, dan memang tidak bisa disepelekan. Nah, tapi ini yang paling penting sih Kak,
gimana sih biar kita bisa terlepas total dari adiksi itu? Oke, iya, menarik. Jadi kalau kita lihat prinsip bahwa adiksi itu kan merusak beberapa lini kehidupannya. Paling gampang sebelum saya jawab bagaimana kita bisa sembuh total gitu ya. Iya. Yang pertama kalau kita lihat gini, teman-teman, kenapa cute monster ini bisa sangat berbahaya buat kita? Karena itu kan sesuatu yang kebiasaan dan kita menganggap tidak masalah, tidak apa-apa. Cuman Kak Ripka mungkin nanti bisa lihat lebih jauh bahwa tingkat ini menarik ya, teman-teman nanti bisa searching sendiri. Saya menanti-nanti. Di BPS itu, Badan Pusat Statistik itu memberi gambaran dari 2021 sampai 2023, ada Jakarta termasuk yang juga cukup besar, dan Surabaya, tingkat perceraian. Ternyata bukan masalah ekonomi, ternyata bukan masalah KDRT, ternyata bukan masalah perselingkuhan, tapi ternyata diakibatkan dari media sosial. Pertengkaran terjadi ketika ada seorang istri yang ngelihat media sosial, membandingkan kehidupannya si artis tertentu atau public figure tertentu, sehingga dia tarik, oh kayaknya kok keluarga gue nggak kayak gitu, suami gue nggak ngelakuin itu ya, keluarga gue nggak kayak gitu ya. Jadi akhirnya hal yang tadinya di rumah tangga biasa aja, sehingga jadi berantem. Nggak make sense gitu untuk persoalan-persoalan pergumulan yang ada. Nah, tarik ketika kita bicara tentang bagian ini, sehingga penyembuhan atau apa ya, kalau kita mau sembuh secara total itu, kan kita tahu mengidentifikasi masalah-masalahnya. Roh Kudus akan tolong supaya kita sadar bahwa masalah itu. Nah, ini persoalannya. Karena akar persoalan kita adalah dosa, saya tadi sampaikan bahwa nggak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk sembuhkan diri kita. Kita butuh bantuan orang, pihak luar. Dalam konteks ini adalah Roh Kudus. Nah, waktu teman-teman merasa bahwa saya pengen sembuh, harusnya persoalan orang Kristen ada dua nih. Pertama, persoalan atas dosa, ya hanya menurut saya, yang pengalaman saya pribadi adalah hanya bisa diselesaikan oleh Kristus. Nggak ada yang lain. Kalau kita nggak datang sama Tuhan yang mengisi kehidupan kita, yang kekosongan ini kita isi dengan hanya satu-satunya Tuhan Yesus, ya nggak ada. Nggak akan bisa pulih, nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa kita merasa baik-baik saja. Karena apa? Karena ada banyak cerita di Alkitab ya. Ada perempuan Samaria yang dalam tanda kutip kecanduan secara seksual, karena ternyata bukan suaminya, sudah hidup dengan 5 orang, bahkan lebih, laki-laki. Tuhan Yesus masuk untuk jadi air hidup. Nah, di titik itu dia merasa, nah ini teman-teman, Kak Ripka, kita dipuaskan di dalam dia. Saya menarik ketika teman-teman bisa membaca buku-bukunya John Piper begitu ya. Tuhan paling dimuliakan pada saat kita paling dipuaskan di dalam Tuhan. Saya nggak bisa bayangin, kok bisa gitu ya cara Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan bukan dengan hanya apa yang kita lakukan. Tapi waktu kita dipuaskan di dalam Tuhan, Tuhan mengisi kehidupan kita yang kosong ini, sehingga kita hanya, Tuhan gue cukup sama lu doang. Nggak ada yang bisa ngisi hidup gue. Bahkan orang tua sekalipun, orang terdekat sekalipun, ada batasnya mereka. Tapi Tuhan berdiri untuk kita, memeluk kita dengan tidak terbatas. Itu yang akan memberi kita kesembuhan. Karena tadi, titik tolak orang-orang yang adiksi adalah kesepian. Menurut pengalaman saya, kesepian itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Kristus dalam hati kita. Yang kedua, ini persoalannya. Mungkin persoalan kita adalah kita udah jadi orang Kristen yang, kok gue jatuh bangun dalam dosa ya? Kayaknya gue udah terima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Tapi kenapa gue masih jatuh lagi? Itu kan pertanyaan, mungkin pertanyaan lanjutan yang kalau kita sadari bahwa kok bisa orang Kristen masih adiksi, padahal ke gereja, padahal bahkan mungkin melayani Tuhan, padahal mungkin jadi pendeta, dan sebagainya. Persoalan yang kedua adalah tentang relasi. Kekristenan kan itu bukan hanya agama gitu kan. Kristen itu kan bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan betul lu udah terima Yesus sebagai Tuhan Selamat, tapi lu nggak pernah menggantungkan hidup kepada Tuhan. Iman
itu kan bukan hanya percaya ya. Iman itu kan dalam bahasa Alkitab Yunaninya itu kan pistis. Iman itu kalau Alkitab yang bagian yang lain bilang kalau misalnya jangan iman doang, kalau iman doang setan juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Tapi iman dalam perjanjian baru adalah pistis. Iman yang berarti taat atas di dalam dan kepada Injil, firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah iman. Itu hanya bisa terjadi ketika kita mau taat sama Tuhan, kita mau melepaskan adiksi kita, hanya waktu kita punya relasi yang intim sama Tuhan. Nggak ada lain. Yang utama tetap ya Kak, tetap datangnya ke Tuhan. Dan sebenarnya ketika kita pun sudah punya relasi yang kuat dengan Tuhan, nggak memungkinkan godaan itu akan pergi ya Kak, justru akan datang ya. Betul. Kakak punya pengalaman atau tips gitu nggak sih Kak, biar kita tuh tetap kuat sekalipun godaan itu terus-terusan datang ke kita. Dan kita tetap kerasa kepuasan sejati gitu waktu sama Tuhan aja gitu. Ya. Thank you. Jadi selain dari, misalnya contoh ya dalam hidup saya ya, ini kita laki-laki nih, saya laki-laki, sebagai laki-laki, saya laki-laki, kita kan punya kecenderungan jatuh dalam secara visual, melihat atau mata begitu ya. Yang saya lakukan adalah, Alkitab tuh bilang menarik ya, saya coba buka di bagian ayat, ada satu ayat yang menarik buat saya. Nanti teman-teman bisa ini, di Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini menarik. Kita nggak hanya cuma bangun relasi dalam doa kepada Tuhan, relasi itu penting, sangat penting, jadi basicnya, jadi dasarnya yang bisa menolong kita. Tapi ayat itu bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi, jaga-jaga itu bukan hanya, gue menghindari media sosial, nggak bisa. Karena hidup kita ya pasti teknologi dan sebagainya, kita nggak bisa memutus bahwa hidup gue mau jadi petapa yang agak susah buat saya secara pribadi. Nah, karena saya secara visual bisa cenderung jatuh dalam dosa, misalnya saya dengan istri, saya sudah menikah, punya 2 anak, jadi pasti anak-anak saya juga mengandalkan saya sebagai teladan, tapi lebih dari itu, saya punya hubungan yang harus baik dan harmonis dengan istri saya. Jadi caranya, biasanya misalnya kami batasi waktu, itu juga pengaruh tuh buat anak-anak menurut saya ya. Ketika cute monster ini terjadi, ada banyak orang tua yang akhirnya, tadi kalau cute monster kan sesuatu yang mungkin nggak kelihatan lalu meledak gitu ya. Misalnya ada banyak anak kasus yang space delay, yang tantrum, bermula dari udah screen time-nya udah bahkan ada yang 6 bulan sudah mulai begitu, sampai di titik 2 tahun, 3 tahun belum bisa bicara. Nah, kami bersepakat untuk membatasi, termasuk saya, masuk orang dewasa seperti saya harus membatasi. Yang kedua, misalnya di Instagram, hal-hal yang terlihat, itu kan nggak bisa dipungkiri ya, teman-teman dengan misalnya ada tayangan-tayangan yang erotis dan sebagainya, saya kasih tahu istri saya, tolong caranya diblokir dan sebagainya. Jadi kami saling terbuka untuk hal itu. Jadi saling berjaga-jaganya adalah saling mengingatkan bahwa kita udah batasnya udah berlebihan nih. Jadi 2 hal itu, jadi berjaga-jaga tapi juga berdoa. Oke, ini berarti cocok juga ya Kak sama yang di Matius 26 ayat 41 katakan juga Matius ya. 26. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan karena roh memang penurut tapi daging lemah. Tadi tips dari Kakak juga menyambung dengan ayat ini ya Kak ya. Nah, ini ada lagi nih Kak, tadi kita mundur sedikit mengenai ketaatan, berjuang taat tuh tadi Kakak kan sempat sebut itu ya Kak. Berkat atau upah apa sih Kak yang Tuhan bakal kasih ke kita ketika kita benar-benar berjuang untuk taat sama Dia? Ya, thank you. Jadi teman-teman, sebelum kita mikir kita mau dapat berkat apa dari Tuhan, sebenarnya kan berkat itu tadi dari Tuhan asalnya. Tapi sebelum kita mikir, gue dapat berkat apa ya dari Tuhan kalau gue ini dan itu. Sebenarnya yang Alkitab mau bilang kepada kita semua adalah Tuhan sendiri yang sudah menyediakan. Tuhan pengen kita jadi orang yang, kita udah dikasih potensi yang luar biasa, karunia yang luar biasa,
talenta atau bakat atau apapun yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyediakan itu, seringkali kita yang dalam tanda kutip yang menghambat tadi. Nah, ini sebenarnya bukan mendapat berkat apa, cuman kita jalanin berkat seperti apa dari Tuhan. Karena berkatnya sudah Tuhan sediakan. Cuman ada hambatan waktu kita nggak maksimal dalam hidup. Tidak maksimalnya karena tadi, mungkin hal-hal yang kalau lu main game online 20 jam, gimana caranya untuk menjalankan berkat Tuhan? Nggak ada waktu lagi. Jangankan menjalankan, menyadari ya, Kak? Betul. Ya, jadi betul. Jadi untuk menyadari, untuk apalagi menjalankan begitu ya. Nah, sebenarnya bukan hanya gue terima berkat apa, tapi Tuhan sebenarnya punya kerinduan supaya kita sebagai orang muda memaksimalkan potensi yang ada yang Tuhan sudah beri. Anugerah itu kan nggak boleh disia-siain gitu. Makanya ada perbedaan antara orang-orang Kristen muda yang ngerti itu bahwa Tuhan udah kasih berkat sama gue, tinggal gue jalanin. Ketimbang daripada misalnya, apa yang gue harus lakukan dan gue rubah supaya Tuhan berkati gue. Ya sebenarnya karena terbalik cara berpikirnya bahwa sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat, tinggal kita jalanin dengan apa yang menjadi porsi kita. Kalau kita kehabisan waktu, emosi kita terkuras untuk memikirkan bagaimana saya sembuh, bagaimana saya keluar, bagaimana saya marah-marah terus karena game online, bahkan mungkin, gini ya teman-teman, saya punya pengalaman karib Kak, beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, saya agak lupa, minggu lalu atau 2 minggu lalu, seringkali berkat itu terhambat karena kita sendiri. Contoh ya, karena orang main game online, saya nggak tahu ini basicnya gimana, orang main game online, lalu tidak semua, tapi seringkali orang remaja, anak muda yang main game online bareng-bareng mabar begitu ya. Lalu cenderung punya kebiasaan entah di awal, di tengah, atau di akhir kalimat perkataan-perkataannya mengandung kata-kata kasar atau jorok bahkan. Umpatan-umpatan begitu. Nah, jadi sehingga relasi kita akan terhambat kan? Iya. Waktu kita ngobrol, saya sama Kak Ripka ngobrol. Kak Ripka ngelihat saya kok Pak Feby atau Kak Feby ini kalau ngomong kasar banget ya. Bayangin kalau misalnya deal-dealan tentang bisnis, udah nggak terjadi. Berkat kita yang hambat sendiri. Makanya saya mau cerita. Minggu lalu, saya ke supermarket bersama dengan keluarga saya. Lalu saya ngeliat tuh, ada kumpulan teman-teman, ada orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang berjualan atau jadi sales menawarkan kartu kredit. Saya dengar obrolan mereka sangat-sangat kasar. Wah, udah ada kata-kata binatang, ada kata-kata bahkan ada kelamin disebut. Setelah saya selesai belanja, lalu saya disamperin mereka. Salah satu yang ngomong sangat kasar, seorang ibu-ibu atau perempuan itu, nyamperin saya lalu nawarin kartu kredit. Meskipun saya memang tidak ada niatan itu, bayangin kalau saya adalah prospek potensial untuk closing-nya dia. Iya. Saya udah dengar gitu, tapi waktu kepada saya sangat lembut, sangat sopan. Berbeda sekali. Bayangin kalau saya adalah calon nasabah yang potensial. Saya secara pribadi akan nolak. Lah, kok bisa begitu? Nah, jadi seringkali kenapa dalam tanda kutip berkat itu terhambat karena sebenarnya Tuhan udah kesediakan, cuman kitanya aja, cara kita dengan menutup itu sendiri gitu. Jadi akhirnya sebenarnya bukan Tuhan atau kita dapat apa sih kalau kita mau taat sama Tuhan? Sebenarnya taat gak taat Tuhan sudah berkati. Ketaatan itulah yang menolong kita untuk menampung berkat Tuhan lebih banyak. Iman itu kan daya tampung gitu ya. Daya tampung kita ini berkat bukan hanya materi gitu ya. Berkat waktu kita dikasih hikmat bijaksana, berkat menggunakan waktu, berkat untuk mengelola finansial kita, berkat untuk kelola apa yang jadi sumber daya dan kekuatan kita, sehingga itu bukan hanya kita diberkati. Tapi waktu kita berpotensi untuk menyenangkan hati Tuhan, orang-orang di sekitar kita juga diberkati. Wah, itu luar biasa. Dalam banget ya Kak pembicaraan ini. Sorry ya jadi dalam ya. Saya tadi pengennya santai aja ya. Sorry. Tapi ini sangat menarik sih Kak. Maksudnya ternyata kita harus menyadari lebih dulu, menyadari dari kecanduan itu, bahkan menyadari kalau sebenarnya berkat Tuhan udah disediakan untuk kita. Betul. Ya, sobat muda, gimana kita bisa menyadari kalau kita ternyata masih dalam cute monster itu. Terima kasih banget ya Kak untuk sesi ini, sangat menarik. Ini sangat menginspirasi saya.
pesan dari Kak Feby mungkin untuk semua sobat muda, Kak? Oke, teman-teman sobat muda, tadi saya mengutip dari Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, roh memang penurut tapi daging lemah. Jangan sampai salah mengartikan ayat ini bahwa seringkali yang dikutip, Pak Pendeta, Bapak Ibu, atau siapapun, ayat firman Tuhan tuh bilang, daging itu memang lemah, roh yang penurut. Roh saya nurut, cuma daging ini yang lemah. Kutipannya hanya itu aja. Tapi ayat itu kan lengkap ya. Betul ya, thank you ya. Berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi nggak hanya cuma berdoa, gue udah berdoa sama Tuhan. Berdoa sangat penting. Bangun hubungan relasi dengan Tuhan yang intim. Minta Tuhan kasih tahu kita, Tuhan, gue mau maksimal dalam hidup, apa yang harus gue lakukan? Tuhan akan bicara, Tuhan akan kasih orang-orang yang tepat, Tuhan akan kasih cara kita, bahkan lingkungan yang akan tepat buat kita. Tapi juga berjaga-jaga. Jadi sebenarnya buat teman-teman muda, Tuhan sudah sediakan berkat tersendiri, bahkan berkat yang unik buat kita masing-masing seorang muda. Di situ titiknya harus berangkat dari Tuhan dulu, sehingga kita bukan hanya diberkati, tapi jadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Amin. Jadi kayak doa. Semoga podcast kali ini ya teman-teman bisa menjadi jawaban untuk teman-teman semua. Sebelum kita tutup, boleh minta tolong buat pimpin doa, Kak? Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing kami di tempat ini bersama dengan rekan-rekan muda yang mendengarkan. Tolong kami ketika mereka bersama-sama belajar, merenungkan, dan mereka bisa berkomentar, mereka bisa mengirimkan pertanyaan, mereka bisa datang kepada seorang yang mereka percaya, yang Tuhan kirim, sehingga mereka boleh melihat potensi-potensi yang sebenarnya terpendam, yang sebenarnya terhambat karena cute monster yang ada dalam diri kami semua. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah sobat muda dimanapun berada, mereka mengalami berkat Tuhan, mengalami segala hal yang Tuhan janjikan dan tergenapi dalam kehidupan mereka karena mereka merindukan Tuhan saja yang memuaskan hidup mereka. Terima kasih, kami berdoa, biarlah pelayanan ini boleh menjangkau sebanyak mungkin orang demi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami layani, dan kami berserah, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Sama-sama. Feby untuk sharingnya. Sobat muda, semoga apa yang udah kita dengar, kita nonton hari ini, kapanpun teman-teman nonton, boleh menjadi berkat buat teman-teman. Teman-teman juga boleh mengaplikasikannya dalam hidup masing-masing. Semangat ya teman-teman untuk melawan candunya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.